Perkenalkan, nama saya Hafida, mahasiswi Magister Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baik, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah kodifikasi hadis dan pembukuannya yang dibimbing oleh dosen Profesor Dr. Marhumah MPD. Baik, saya akan menjelaskan sejarah kodifikasi hadis, awal rintisan pembukuan hadis sampai tahap penyempurnaan kitab hadis, serta macam-macam kitab hadis berdasarkan sistematika penyusunannya. Pengertian hadis. Hadis menurut bahasa berarti al-jadid atau sesuatu yang baru, lawan kata dari al-qadim atau sesuatu yang lama. Hadis juga al-khabar atau berita. Hadis secara harfiah beberapa perkataan atau percakapan, sedangkan hadis secara terminologi mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, pengertian kodifikasi. Proses penghimpunan dan penyusunan secara sistematika berbagai hukum, regulasi, atau peraturan di bidang tertentu yang ditetapkan oleh berupa kitab undang-undang. Selanjutnya, tahapan pengumpulan hadis. Fase pengumpulan hadis, fase pertama pengumpulan hadis dan penulisan hadis oleh para sahabat. Pada fase ini mencatat sebanyak 50 orang sahabat yang menuliskan hadis yang mereka terima dari Rasulullah SAW. Fase yang kedua, pengumpulan data penulisan hadis oleh para tabi'in di abad pertama Hijriah. Az-Zami mencatat sejumlah 49 tabi'in pada fase ini yang mencatat dan menuliskan hadis Rasulullah SAW. Fase yang ketiga, fase pengumpulan dan penulisan hadis pada akhir abad pertama Hijriah dan awal abad kedua Hijriah. Pada fase ini tercatat sejumlah 87 orang tabi'in dan tabi'i al-tabi'in yang mempunyai koleksi tulisan tentang hadis Nabi SAW. Dan fase keempat, pengumpulan dan penulisan hadis pada abad kedua Hijriah. Pada fase ini terdapat sejumlah 251 orang ulama yang menghimpun dan menuliskan hadis. Baik, selanjutnya prodi pengumpulan hadis. Prodi pertama adalah masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Periode kedua adalah masa kehati-hatian dan penyelidikan riwayat. Periode ketiga adalah masa penyebaran riwayat ke daerah-daerah. Periode keempat adalah masa penulisan dan pengkodifikasian hadis. Periode kelima adalah masa pemurnian, persyahihan, dan penyempurnaan. Periode keenam adalah pemeliharaan, penertiban, penambahan, dan penghimpunan. Sedangkan periode ketujuh adalah masa pensyarahan, penghimpunan, pentakhrizan, dan pembahasan dari berbagai tambahan. Baik, selanjutnya adalah penyusunan kitab berdasarkan bab, di antaranya adalah poin pertama, Al-Jawami. Kitab Al-Jawami menurut istilah para muhaddisin adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan bab dan mencakup hadis-hadis berbagai sendi ajaran Islam dan sub-subnya. Secara garis besar tentang akidah, ibadah, muamalah, perjalanan hidup Nabi SAW, perbudakan, fitnah, dan berita hari kiamat. Contohnya Sahih karya Al-Bukhari, Sahih Imam Muslim, dan Sahih Imam At-Tirmidzi. Poin kedua, As-Sunan. Kitab Sunan adalah kitab-kitab yang menghimpun hadis-hadis hukum yang marfu dan disusun berdasarkan bab-bab fikih. Kitab jenis ini hanya memuat hadis-hadis tertentu, bukan semua aspek ajaran Islam. Kitab Sunan memuat hadis sahih, hasan, dan dhaif. Kitab-kitab Sunan masyhur adalah Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan
Nasai dan Sunan Ibnu Majah. Poin yang ketiga, al-musannafat, yaitu kitab hadis yang disusun berdasarkan bab-bab fikih, akan tetapi mencakup hadis mauquf, hadis maqtu disatukan dengan hadis marfu. Kitab musannaf yang terkenal adalah Hammam As-Sahani dan Musannaf Abu Bakar bin Abu Syaibah. Poin yang keempat, Al-Mustadrakat merupakan kitab hadis yang memuat hadis-hadis yang tidak dimuat dalam kitab-kitab tertentu, yang sebenarnya hadis-hadis tersebut memenuhi syarat yang dipegangi oleh penulis kitab tersebut. Poin yang kelima, Al-Mustakhrajat merupakan kitab hadis yang memuat hadis-hadis yang diambil dari kitab hadis lain yang oleh penulisnya diriwayatkan dengan sanad sendiri, bukan dengan sanad yang serupa dengan sanad kita semula. Kitab Al-Mustakhraj atas sahihan atau salah satunya. Yang kedua, kitab-kitab hadis disusun berdasarkan nama para sahabat. Poin yang pertama, kitab musnad, kitab yang disusun berdasarkan urutan nama sahabat. Poin yang kedua, al-atraf, kitab-kitab yang disusun untuk menyebutkan bagian hadis yang menunjukkan keseluruhannya. Biasanya di dalamnya dituliskan pangkal-pangkal hadis saja, lalu disebutkan sanad-sanadnya pada kitab-kitab sumbernya. Poin yang ketiga, al-ma'azim, kitab hadis yang disusun berdasarkan susunan guru-guru penulisnya yang kebanyakan disusun berdasarkan huruf hijaiyah atau alfabetis. Poin keempat, kitab-kitab disusun berdasarkan urutan awal hadis, menyebutkan beberapa kata awal setiap hadis yang disusun berdasarkan urutan mu'jam. Poin yang kelima, kitab-kitab himpunan hadis, kitab-kitab yang disusun untuk menghimpun hadis dari sejumlah kitab sumber hadis. Baik, sekian materi dari saya Hafidah dari Kuta Ceni Aceh Tenggara. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.